Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka belajar pendidikan agama Islam. Semoga pembelajaran kita diridhoi dan memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak Bapak yang Bapak sayangi, apa kabar semuanya anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk belajar pelajaran kelima dalam pertemuan pertama ini dengan materi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Untuk mendapat berkah serta ridho dari Allah serta agar dilancarkan pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih anak-anak. Anak-anak yang berbahagia, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, kita akan memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kita dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalian amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama menunjukkan dua anak yang soleh dan soleha sedang mendengarkan nasihat dari ayahandanya. Gambar yang kedua menunjukkan tentang anak perempuan yang berpamitan pada ibundanya. Dia hendak berangkat ke sekolah. Gambar ketiga, seorang anak yang ramah dan sopan menyapa orang yang lebih tua darinya. Dan gambar yang keempat adalah berdoa sebelum makan dan minum. Dari keempat gambar ini mencerminkan perilaku terpuji dari meneladani sifat terpuji, perilaku terpuji Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kalian bisa mencontoh perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Al-Amin
Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai nabi ke-25 atau nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka bersepakat untuk menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Artinya, orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Anak-anak yang berbahagia, yang kedua, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka."
Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra, lalu bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain hadis tersebut, hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua dalam hadis yang artinya sebagai berikut. Aku, kata Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbaktilah pada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbahagia. Yang ketiga, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Anak-anak yang berbahagia, yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini? Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang atau muhajirin dengan kaum ansar, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya,
kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, kita tidak membuang sampah di kali atau di selokan. Karena selokan yang penuh sampah akan dangkal. Selain air tidak lancar, sehingga di musim hujan, daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu anak-anak, mari kita biasakan memiliki perilaku. Yang pertama, berperilaku jujur. Yang kedua, peduli dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, maupun teman-teman. Serta kita menjaga lingkungan hidup kita agar tetap nyaman. Demikianlah pembelajaran singkat yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kalian kerjakan tugas mandiri. Apa tugasnya? Nah ini, kalian menjawab soal dengan benar dan tepat di buku tulismu, foto lalu kirimkan ke classroom. Soalnya pertama menjelaskan pengertian al-amin. Yang kedua menuliskan 2 orang yang harus kita sayangi. Yang ketiga apa akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan. Yang keempat membuat cerita singkat dari kisah teladanan Nabi Muhammad SAW yang kita pelajari. Demikianlah. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa memberi like, subscribe, komen, dan share video ini untuk membawa kemanfaatan bagi teman-teman kalian yang belum sempat untuk belajar.